Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo teman-teman, kembali lagi di playlist Java Tips and Trick. Nah, kali ini kita akan membahas contoh program yang cukup populer sebenarnya, yaitu faktorial ya. Jadi faktorial ini saya rasa juga sering banget ditanyakan ya dalam interview misalnya atau dalam tugas-tugas perkuliahan. Contohnya misalnya ya, bilangan faktorial itu atau mencari faktorial dari sebuah bilangan, maksud saya misalnya kalau kita tuliskan faktorial dari angka 3 itu biasanya notasinya kita tulis seperti ini kan ya, 3 kemudian tanda seru. Ini sebenarnya sama aja dengan 3 dikali 2 dikali 1 seperti ini. Nah, hasilnya misalnya 3 kali 2 misalnya 6 ya, kali 1 ya 6. Oke. Atau misalnya 4 faktorial. Oke. Kita tulis seperti ini berarti perhitungannya itu adalah 4 dikali 3 dikali kali 2 dan dikali 1 ya, sama dengan 24. Oke, dan seterusnya. Nah, bagaimana ini kita solve menggunakan Java ya. Jadi kalau misalnya kita input angka 5 faktorial, kita cari faktorial dari angka 5, nanti kita bisa dapatkan outputnya misalnya 120 ya untuk angka 5, misalnya seperti itu. Nah, untuk contoh faktorial di dalam Java biasanya diselesaikan dengan dua cara juga. Mungkin di video sebelumnya juga saya sempat menyinggung tentang rekursif ya. Nah, di faktorial juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya, fungsi yang memanggil fungsi yang sama. Kemudian atau menggunakan cara yang manual menggunakan perulangan seperti biasa. Oke. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas kedua-duanya, yaitu menggunakan perulangan biasa ya, loop biasa, dan juga menggunakan yang rekursif. Oke, kita mulai dulu dengan yang menggunakan loops atau perulangan biasa. Oke, ini langsung saja saya buatkan public static void main seperti biasa ya. Kemudian di sini misalnya saya mau cari nggak usah besar-besar ya, faktorial dari angka 5 gitu ya, int number sama dengan 5 misalnya. Oke. Kemudian saya buatkan temporary di sini misalnya factorial sama dengan 1. Oke, jadi ada initial value untuk faktorialnya adalah 1. Kemudian that's it, kita langsung buatkan perulangan misalnya int x sama dengan sama dengan 1. Oke, kemudian akan berulang sampai dengan x kurang dari number ya. Jadi kita akan lakukan perulangan kan ya. Jadi misalnya numbernya 4 ya, berarti kita akan berulang sampai dengan 4 gitu ya. Kurang dari sama dengan number, kemudian ya udah x plus plus kita counter. Nah, ini kita kali. Terus kita simpan ke dalam faktorialnya. Faktorial sama dengan faktorial dikali x. Oke, seperti itu. Atau bisa juga ini kita tulis dengan menggunakan sintaks. Misalnya nanti kita coba ya. Misalnya saya bisa juga tulis dengan sintaks seperti ini. Kali sama dengan x. Oke. Kita juga bisa tulis dengan sintaks seperti ini. Oke, jadi saya note saja dulu di situ. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ya kita sysout atau system.out.println, kita tulis faktorial dari angka number ya adalah misalnya fact. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung coba ya. Jadi ini saya mau cari angka faktorial dari angka 5 gitu ya. Harusnya kita akan dapat output itu adalah 120. Oke, 120. Kita coba run.
Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan sintaks yang tadi ya, ini. Saya coba aja, kita coba. Saya run lagi. Oke, saya dapatkan hasil yang sama, gitu ya. Nah, itu contoh mencari faktorial dari sebuah number atau angka menggunakan perulangan biasa, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rekursif tadi? Oke. Nah, ini juga kurang lebih sama dengan contoh kita sebelumnya yang mencari Fibonacci, ya. Nah, saya buatin aja dulu contoh kelas yang lain, demo faktorial dengan rekursif gitu ya, rekursif Java. Oke, kemudian seperti biasa di sini saya akan buat public static void main. Oke, kemudian ya sama ya, kurang lebih sama, saya buatkan deklarasi dulu, misalnya faktorialnya 1, kemudian numbernya saya mau buat 5 tadi. Kemudian ya kita panggil faktorial. Nah, ini fact sama dengan saya buatkan fungsi yang namanya faktorial nantinya, dan kita kirim numbernya. Oke. Nah, fungsinya belum ada yang ini faktorial, ini tinggal kita create faktorial di bawah sini. Nanti itu kita selesaikan. Kemudian di sini kita sysout. Sysout sama kayak tadi ya. Ini saya copy aja. Oke. Di sini, saya copy aja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita solve yang di sini ya. Artinya di sini kita harus menggunakan rekursifnya. Oke. Jadi saya terima number, atau mungkin kita kasih n aja di sini. Oke, nggak apa-apa deh, number aja biar lebih semantik. Di sini kita cek dulu jika number itu sama dengan 0, artinya udah selesai ya. Kalau dia udah selesai ya kita return 1. Oke. Selain itu ya, yang kita return, ini saya hapus, sorry. Yang kita return adalah hasil perhitungan dari number dikali faktorial lagi, kita tulis number min 1, sampai habis. Gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan rekursif ya. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Di sini sampai habis ya, sampai number sama dengan 0 dan dia return 1. Oke. Nah, ini menggunakan rekursif, kita lihat harusnya hasilnya juga tetap sama ya. Kita coba run. Dan teman-teman bisa lihat di sini hasilnya juga sama. Oke. Nah, itu contoh bagaimana kita menyelesaikan faktorial ya. Mengecek apakah bilangan atau mencari bilangan faktorial dari sebuah number ya. Nilai faktorial dari sebuah number, baik menggunakan rekursif ataupun menggunakan perulangan biasa seperti ini. Oke. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga contoh yang sederhana ini juga dapat memberikan manfaat dan membantu teman-teman dalam belajar Java. Oke, sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Terima kasih.